Aku curiga suamiku selingkuh. Tapi ternyata dia punya anak dari perempuan yang pernah membunuh adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Aku, Maira, sudah menikah dengan Randy selama 7 tahun. Pernikahan kami terlihat bahagia, apalagi setelah aku hamil anak pertama kami. Tapi sejak kehamilan trimester kedua, Randy mulai berubah. Sering keluar malam, pulang tanpa kabar, dan tak pernah lagi menyentuhku. Aku pikir ini hanya fase. Sampai aku menemukan foto anak kecil di dompet Randy. Bocah perempuan dengan wajah sangat mirip, bukan denganku, tapi dengan seseorang yang menghancurkan keluargaku dulu, wanita bernama Amel. Amel adalah perempuan yang pernah dipenjara karena menabrak adikku hingga tewas. Dan kini aku sadar, suamiku menyembunyikan rahasia terbesar. Anak dari wanita itu adalah darah dagingnya. Pagi itu, hujan turun pelan-pelan, seperti menitikan air mata langit yang jatuh ke bumi dalam diam. Gemericiknya membentur atap rumah dengan irama monoton, menciptakan suasana syahdu yang tak biasa. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara musik, tak ada deru mesin kopi, hanya suara hujan yang seperti berbisik-bisik ke dalam hati Maira yang tengah sibuk membersihkan ruang kerja suaminya, Randy. Ruang itu selalu menjadi dunia kecil milik Randy. Sebuah tempat di mana lelaki itu bisa larut dalam laptop, tumpukan berkas, dan dunia kerjanya yang sibuk. Maira tahu betul, Randy sangat menghargai privasinya saat bekerja. Tapi hari itu, entah mengapa, Maira merasa terdorong untuk masuk, membersihkan, menata ulang sedikit demi sedikit. Mungkin karena ingin memberi kejutan. Atau mungkin karena nalurinya, yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tiba-tiba menuntunnya ke sana. Dengan sapu kecil dan kain lap di tangannya, Maira menyapu debu dari rak-rak buku, merapikan kabel-kabel yang menjuntai sembarangan, dan menyusun ulang map dokumen di atas meja. Semuanya berjalan seperti biasa, hingga pandangannya tertuju pada kursi kerja kulit berwarna hitam yang agak tergeser. Ia membungkuk, hendak mengembalikannya ke posisi semula, ketika sesuatu terjatuh dari sela antara kursi dan meja, sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah dompet. Dompet kulit coklat tua, usang di sudut-sudutnya, tapi masih terlihat kokoh. Ia mengenali dompet itu dengan sangat baik. Itu dompet Randy. Dompet yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Bahkan saat berpindah ruangan di rumah, dompet itu seperti bayangan yang tak pernah lepas dari dirinya. Kenapa bisa jatuh di sini? Gumam Maira pelan, sambil mengambil dompet itu. Ia tak berniat membuka isinya. Tapi saat hendak mengembalikannya ke atas meja, dompet itu tak sengaja terbuka, dan dari dalamnya, terlepas sesuatu yang begitu kecil namun terasa seperti petir yang menyambar dadanya. Sebuah foto terjatuh ke lantai. Maira membungkuk, mengambilnya perlahan. Ujung jarinya bergetar saat menyentuh kertas foto itu. Foto itu menampilkan seorang anak perempuan kecil, berusia sekitar 5 tahun. Wajah mungilnya menyemburatkan senyum yang manis dan polos. Rambutnya ikal, sebahu, dan mata bulatnya memancarkan kehidupan yang riang dan ceria. Namun yang membuat Maira tercekat adalah satu hal, ia tidak mengenal gadis kecil dalam foto itu. Ini bukan keponakan.
Bukan anak tetangga. Bukan anak dari siapapun yang pernah disebutkan Randy padanya. Siapa anak ini? Pertanyaan itu langsung menggema di kepalanya. Seolah tidak cukup, tangan Maira yang masih gemetar perlahan membalik foto itu. Dan saat itulah, dunia yang selama ini ia anggap utuh, hancur dalam sekejap mata. Di balik foto itu tertulis kalimat sederhana dengan tulisan tangan mungil, sedikit miring, seperti ditulis oleh anak kecil. Untuk Papa, dari Shena. Dua kata dalam kalimat itu menusuknya lebih tajam daripada pisau. Untuk Papa. Maira merasa dunia berhenti berputar. Suara hujan yang tadi menenangkan, kini terdengar seperti jeritan sunyi yang memenuhi telinganya. Kepalanya mulai berdengung. Matanya terpaku pada tulisan itu. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras, seperti ingin meloncat keluar dari dadanya. Papa? Papa siapa? Papa Randy? Suamiku? Air mata menumpuk di sudut matanya, tapi belum tumpah. Matanya memanas, pikirannya kacau, dan tubuhnya seakan kehilangan keseimbangan. Ia duduk perlahan di tepi kursi kerja Randy. Foto itu masih tergenggam erat di tangannya. Tatapannya kosong, hanya menatap satu titik. Bagaimana bisa? Kenapa? Pikiran Maira melayang ke masa-masa pernikahan mereka. Mereka telah menikah selama 7 tahun. Tak mudah, tapi mereka bertahan. Mereka berjuang. Ia mempercayai Randy sepenuhnya. Lelaki itu tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada kejanggalan besar, tidak ada kebohongan yang tampak. Tapi sekarang, satu foto kecil itu menghancurkan segalanya. Bibir Maira mulai bergetar. Ia mencoba membantah apa yang dilihatnya. Mencari alasan. Mencari penjelasan masuk akal. Mungkin ini hanya anak teman kantornya. Bisiknya, meski ia sendiri tak percaya. Namun isi hatinya membantah keras. Tidak ada pria menyimpan foto anak kecil di dompetnya, jika anak itu tak berarti apa-apa. Tidak ada anak yang menulis, untuk Papa, pada foto, jika tidak ada ikatan darah, atau hubungan yang lebih dalam. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Napasnya seperti ditahan. Ada luka yang belum tumpah, tapi sudah terasa perihnya. Dan itu lebih menakutkan daripada tangisan. Maira menatap lagi wajah anak perempuan dalam foto itu, kali ini lebih lama. Ada sesuatu di sana. Sepercik bayangan Randy di dalam bentuk senyuman anak itu. Semakin ia perhatikan, semakin jelas kemiripan itu muncul di matanya. Astaga, jangan bilang ini benar-benar anaknya. Butiran air mata pertama akhirnya jatuh. Pelan, seperti tetes hujan yang menyentuh jendela. Lalu yang kedua, yang ketiga. Dan setelah itu, semuanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Tangan Maira mengepal. Hatinya remuk. Tubuhnya bergetar. Ia bukan hanya merasa dibohongi. Ia merasa dikhianati. Di luar sana, hujan masih turun dengan iramanya yang monoton. Tapi di dalam hati Maira, badai baru saja dimulai. Dan ia tahu, mulai hari ini, tak akan ada lagi yang sama. Malam turun dengan perlahan, membawa keheningan yang justru membuat dunia terasa lebih bising. Suara jarum jam di ruang keluarga berdetak nyaring, seperti dentuman keras di kepala Maira yang belum berhenti berpikir sejak pagi. Foto itu masih digenggamnya. Sudah berjam-jam, tapi jari-jarinya belum juga rela melepaskannya. Ia duduk sendirian di tepi ranjang. Lampu kamar menyala remang, menyisakan bayangan samar di dinding. Matanya sudah sembab, tapi tak bisa terpejam. Ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, mencakar-cakar dari dalam. Wajah anak perempuan dalam foto itu,
Semakin ia perhatikan, semakin jelas, bukan hanya mirip dengan Randy. Bukan hanya menyerupai garis rahang atau senyum di ujung bibirnya. Tapi ada sesuatu yang lebih menusuk dari itu. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan logika, namun terasa mengganggu nuraninya. Ia mengenali wajah itu. Atau lebih tepatnya, pernah melihatnya. Entah di mana, entah kapan. Tapi bukan dalam konteks bahagia. Ada luka yang ikut bangkit setiap kali ia menatap mata anak itu. Luka lama, luka yang bahkan sudah ia kubur dalam-dalam, yang tak pernah ia sangka akan kembali, dengan wajah seorang bocah kecil. Perlahan, Maira berdiri. Kakinya terasa berat, tapi hatinya jauh lebih berat. Ia melangkah menuju cermin besar di sudut kamar, membawa foto itu bersamanya. Ia menatap pantulan dirinya, wajah seorang perempuan yang kini mulai kehilangan arah. "Kenapa? Kenapa wajahmu terasa begitu dekat?" bisiknya, seperti berbicara pada foto itu. Lalu, tiba-tiba, seperti kilatan petir di malam gelap, ingatan itu datang. Kilasan wajah seorang perempuan muda. Dulu, bertahun-tahun yang lalu. Senyuman manis, tapi penuh racun. Mata yang selalu mengukur kelemahan orang lain. Suara tawa yang terlalu manis untuk bisa dipercaya. Dia. Nama itu muncul seperti mimpi buruk yang menolak dikubur. Dia, sahabat yang menjadi musuh. Perempuan yang dulu pernah hadir dalam hidup Maira seperti saudara sendiri, lalu menghancurkan semuanya dengan pengkhianatan paling keji. Wajah anak dalam foto itu sangat mirip dengan dia. Dari bentuk dagu, lekuk senyum, sampai sorot matanya. Itu bukan hanya kemiripan biasa. Itu darah. Itu daging. Dan kini, kecurigaan di hati Maira mulai menjelma jadi ketakutan yang menyesakkan dada. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia mundur selangkah dari cermin, tak percaya pada ingatannya sendiri. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menyeruak. Dia, perempuan yang pernah hadir dalam kehidupannya, tinggal di rumahnya, makan di meja yang sama. Yang dulu menangis di pelukannya karena patah hati, lalu diam-diam menusuknya dari belakang. Dan kini, entah bagaimana, anak yang mungkin adalah anak dia, memanggil Randy sebagai Papa. Tangannya menutupi mulut. Suara Ishak yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Tubuhnya roboh pelan di atas lantai kamar. Lututnya lemas. Napasnya tersengal. Ia ingin berpikir jernih, tapi pikirannya menolak diajak kompromi. Jangan bilang ini, anak mereka. Suara itu nyaris tak terdengar, teredam oleh air mata dan keputusasaan. Tiba-tiba, semua kepingan masa lalu seperti menyatu. Momen-momen aneh saat dia terlalu sering menelepon Randy dulu. Waktu-waktu ketika Randy pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan rapat mendadak. Bahkan saat Maira pernah mendapati pesan singkat tanpa nama yang muncul di ponsel suaminya. Saat itu ia memilih percaya, menutup matanya. Tapi kini, semua kebohongan itu menampakkan wajahnya. Dan wajah itu adalah wajah seorang anak kecil bernama Shena. Maira tak tahu harus berbuat apa. Hatinya pecah menjadi ribuan kepingan. Ia dikhianati bukan hanya oleh satu orang, tapi dua. Oleh suaminya. Dan oleh perempuan yang dulu ia panggil sahabat. Air mata kembali mengalir, membasahi foto yang masih digenggamnya. Ia memeluk lututnya, menggigil, sendirian dalam kegelapan yang kini tak lagi hening. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, tak ada yang indah dari suara itu. Yang ada hanyalah luka. Dan wajah seorang anak yang kini menghantui tidur dan sadarnya. Siapa sebenarnya Shena? Apakah benar Randy adalah ayahnya?
Dan apakah dia masih ada dalam hidup mereka selama ini, diam-diam, dari bayang-bayang? Maira tak tahu jawabannya. Tapi yang ia tahu, mulai malam ini, ia tidak akan bisa tidur dalam damai, sampai kebenaran itu terungkap. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari sempat mengintip dari balik tirai jendela, Maira sudah terjaga. Tapi bukan karena tidur yang cukup, justru karena tidak bisa tidur sama sekali. Malam tadi ia hanya berguling-guling di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan mata yang bengkak, tubuh yang dingin, dan hati yang berantakan. Bayangan anak kecil itu masih jelas di matanya. Senyum polos Shena, tulisan, "Untuk Papa," dan kemiripan yang tak bisa dibantah dengan wajah dia, membuat hatinya nyaris remuk tak bersisa. Tapi malam tadi, bukan hanya luka lama yang kembali menganga. Sesuatu yang lebih gelap sedang menyusup perlahan ke dalam pikirannya. Kecurigaan, ketakutan, dan dorongan kuat untuk mencari kebenaran, meski ia sendiri takut akan apa yang mungkin ia temukan. Dan pagi ini, pencarian itu dimulai. Randy sudah pergi ke kantor, seperti biasa. Dengan senyum hangat, ciuman di kening, dan kalimat, "Jaga diri baik-baik, ya," seperti tak terjadi apa-apa. Seolah dunia mereka masih utuh. Seolah hati Maira tidak sedang berdarah. Begitu suara mobil Randy menghilang di kejauhan, Maira tak membuang waktu. Ia masuk ke ruang kerja suaminya dengan napas berat. Ini bukan hal yang pernah ia lakukan. Mengakses komputer pribadi Randy, membuka emailnya, mengintip ke dalam privasi yang dulu ia lindungi dengan kepercayaan. Tapi hari ini, semua batas itu runtuh. Dengan hati-hati, ia duduk di kursi kerja suaminya. Tangannya dingin saat menyentuh mouse. Ia membuka laptop Randy yang untungnya tak terkunci. Jemarinya mengetik cepat ke tab email, lalu internet banking yang masih tersimpan otomatis. Ia tak tahu apa yang ia cari. Tapi ia tahu, ia harus menemukan sesuatu. Butuh beberapa menit sebelum ia menemukannya. Ada folder tersembunyi di email yang dinamai pribadi, tampak seperti hal biasa. Tapi di dalamnya, terdapat bukti pengiriman uang rutin, dengan nominal tetap, dilakukan setiap bulan, sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Dan nama penerimanya, tertulis dengan jelas di sana. Amelia Larasati. Saat membaca nama itu, tubuh Maira seketika membeku. Tangannya lemas. Nafasnya tercekat. Perutnya mual. Ia harus memegang pinggiran meja agar tidak jatuh dari kursi. Amelia Larasati. Satu nama. Tapi membawa 1000 luka. Bibirnya bergetar saat mencoba menyebutkannya dalam hati. Amelia Larasati. Ia tak mungkin lupa. Itu adalah nama perempuan yang menabrak adiknya 7 tahun lalu. Adiknya yang masih SMA. Adiknya yang penuh mimpi dan masa depan. Adiknya yang meninggal di tempat karena tabrakan brutal yang, menurut polisi, terjadi karena kelalaian si pengemudi mabuk. Dan pengemudi itu adalah Amelia Larasati. Saat itu, Maira nyaris gila. Ia dan ibunya menjerit, menangis, memohon keadilan. Tapi kasus itu menguap, pelaku dibebaskan karena kurangnya bukti kuat dan koneksi keluarganya yang berpengaruh. Sejak hari itu, nama Amelia menjadi nama yang haram disebut di rumah mereka. Nama yang tak boleh keluar dari mulut siapapun. Nama yang menjadi simbol ketidakadilan, kematian, dan kehancuran. Dan kini, nama itu muncul di rekening suaminya. Kenapa? Kenapa Randy mengirim uang secara rutin ke perempuan itu? Apa hubungan mereka? Apa yang selama ini Randy sembunyikan? Kepala Maira pusing. Dunia seperti berguncang. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang nyaris pecah. Matanya mengarah ke layar laptop,
Menatap angka-angka transfer yang teratur dan konsisten, bukti hubungan yang berkelanjutan, bukan sekadar kebetulan. Bersama rasa muak yang meluap, muncul satu ketakutan yang menohok jantungnya. Bagaimana jika Shena adalah anak Amelia? Bagaimana jika, lebih buruk dari itu, Shena adalah anak Randy dan Amelia? Maira tak sanggup berdiri. Ia bersandar di kursi, matanya memejam. Tapi bahkan dengan mata tertutup, wajah Amelia muncul. Wajah perempuan yang pernah dilihatnya di ruang sidang, perempuan muda dengan baju rapi dan wajah datar tak berdosa, yang menangis palsu di depan hakim, lalu keluar dari pengadilan bebas, saat adik Maira dikubur dalam peti kayu. Dan sekarang, perempuan itu muncul lagi, seperti hantu dari masa lalu. Tapi kali ini, bukan hanya membawa luka, tapi juga anak kecil yang memanggil suaminya, Papa. Satu nama telah membuka luka yang tak pernah sembuh. Satu nama telah membangkitkan amarah yang selama ini ditahan. Dan satu nama, mungkin akan menghancurkan segalanya. Maira tahu, dia tak bisa mundur lagi. Dia harus mencari tahu. Semuanya. Sampai ke akar. Sampai ke dagingnya yang paling dalam, meski itu akan membuatnya berdarah. Dengan tangan gemetar, ia membuka sosial media. Mencari akun Amelia. Dan saat ia menemukan foto terbaru perempuan itu, tersenyum, memeluk seorang anak kecil berambut ikal sebahu, yang tak lain dari Shena. Hati Maira hancur. Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, dalam 7 tahun, ia merasakan rasa benci yang begitu dalam, bukan hanya karena kehilangan adiknya, tapi karena kini, perempuan itu juga mengambil suaminya. Ulangi buat kalimatnya lebih panjang dan lebih detail yang dramatis dan penuh emosional. Pagi itu, dunia tampak seolah berhenti berputar bagi Maira. Langit di luar jendela tampak kelabu, seolah turut merasakan awan gelap yang menggantung di dalam dadanya. Udara pagi yang biasanya segar kini hanya membawa dingin yang menusuk, menyelinap lewat celah-celah jendela dan menyusup hingga ke tulang. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuh Maira menggigil, bukan juga udara pagi yang membuat kakinya lemas. Yang membuatnya nyaris tak sanggup berdiri hari itu, adalah rasa patah yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam perutnya yang semakin membesar. 7 bulan usia kandungannya kini, dan seharusnya, ini adalah masa-masa paling indah. Masa ketika seorang ibu mulai merasakan bayi dalam rahimnya benar-benar hidup. Masa ketika detak 2 jantung berpadu dalam satu tubuh. Masa ketika seorang perempuan harusnya dikelilingi cinta, perhatian, dan pelukan hangat dari orang yang ia percaya. Tapi pagi ini, yang memeluknya hanyalah kehampaan. Yang menyentuh pipinya hanyalah air mata. Dan yang menendang perutnya, mungkin bukan bayi itu, melainkan hantaman emosi yang tak tertahan. Maira membungkuk perlahan, satu tangannya menopang pinggang yang terasa nyeri, dan tangan lainnya menyentuh perut yang menegang keras. Ia memejamkan mata, mencoba bernapas dalam, seperti yang diajarkan bidan saat kelas persiapan persalinan. Tapi kali ini, bukan karena kontraksi. Bukan karena keluhan kehamilan biasa. Perutnya menegang karena tekanan batin. Karena jiwanya menjerit di dalam diam. Semalaman ia tidak tidur. Matanya bengkak, pikirannya kacau, dan tubuhnya kelelahan karena dihantam satu kebenaran yang begitu kejam. Amelia Larasati. Amel. Perempuan dari masa lalu. Perempuan yang telah merenggut adiknya dalam tragedi 7 tahun lalu. Perempuan yang hanya dihukum 5 bulan penjara karena koneksi dan kuasa, sementara keluarganya harus berduka sepanjang hidup. Dan sekarang, nama itu kembali. Bukan sebagai pelaku kriminal, tapi sebagai penerima transfer rutin dari rekening suaminya.
Tubuh Maira lunglai saat mengingat kembali layar laptop Randy yang sempat ia buka secara diam-diam. Di sana, tertulis begitu jelas, rinci, rapi, seolah ini sudah menjadi kebiasaan lama. Amelia Larasati. Pengiriman setiap bulan. Nominal yang tetap. Berulang. Konsisten. Maira menarik napas pendek. Napas yang tak mampu menyuplai cukup oksigen untuk jiwanya yang sekarat. Apa hubungan suaminya dengan perempuan itu? Apa alasan Randy mengirim uang rutin pada seseorang yang bahkan namanya tak pernah disebut dalam 7 tahun pernikahan mereka? Dan yang lebih menyakitkan, yang lebih menusuk hingga ke tulang, adalah satu nama kecil yang ia temukan terlampir dalam pesan email pribadi Randy. Shena. Dan tulisan itu, untuk Papa. Sekujur tubuh Maira terasa membeku. Keringat dingin membasahi pelipis. Perutnya kembali menegang. Ia tahu ini bukan kontraksi. Ini adalah alarm tubuhnya, alarm jiwanya yang sudah terlalu lama menahan luka. Ia meraba perutnya dengan kedua tangan. "Nak, maafkan Mama," bisiknya, hampir tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu ke perutnya yang membulat indah. "Kamu tidak minta dilahirkan di tengah badai. Kamu tidak minta hadir saat hati Mama sedang penuh luka. Tapi kamu ada di sini, dan Mama berjanji akan melindungimu." Tapi dalam diam, ada suara lain berbisik di kepalanya. Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau anak itu, Shena, adalah anak dari Randy dan Amel? Bagaimana jika pernikahan Maira selama ini hanyalah tirai sandiwara, menutupi perselingkuhan panjang dan pengkhianatan yang keji? Tangis Maira pecah. Ia terduduk di lantai kamar, memeluk perutnya erat-erat, seperti mencoba melindungi bayi yang belum lahir itu dari kenyataan dunia yang kejam. Ia mengerang dalam isakan yang tercekik, menggigil seperti orang yang demam hebat, tubuhnya dilanda rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan hanya terluka sebagai istri, tapi juga sebagai ibu yang sedang mengandung. Dan rasa perih itu lebih sakit dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Randy, suaminya, pria yang selalu ia percayai, yang ia dukung dalam suka dan duka, yang ia cintai dengan tulus, kini menjadi teka-teki yang menakutkan. Ia mulai bertanya, apakah semua sikap lembut Randy selama ini hanya bentuk penyesalan diam-diam? Apakah pelukannya setiap malam adalah permintaan maaf yang tak pernah diucap? Apakah senyum manis yang ia berikan tiap pagi hanya cara lain untuk menutupi dosa masa lalu yang sudah menjelma menjadi anak manusia? Tubuh Maira gemetar hebat. Ia menggenggam ujung ranjang dengan kuat, mencoba berdiri, meski kakinya nyaris tak sanggup menopang beban emosional yang menghantam dari segala arah. Hari itu, Maira tidak hanya kehilangan ketenangan. Ia juga kehilangan bagian dari dirinya yang dulu begitu percaya pada cinta. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajah pucat, mata sembab, rambut kusut. Tapi di balik semua itu, mulai tumbuh sebuah bara. Bara dari tekad. Ia menyentuh perutnya sekali lagi, kali ini dengan lebih tenang. "Kamu harus tahu, Nak, Mama tidak akan diam. Mama akan cari tahu semuanya. Kamu berhak lahir dalam kebenaran, bukan di tengah kebohongan yang dibungkus senyuman." Maira menggenggam foto Shena, lalu membuka ponsel. Ia mulai menelusuri semua jejak digital Randy dan Amelia. Semua pesan, transfer, komentar lama, bahkan akun tersembunyi. Badai sudah datang. Dan jika harus bertarung demi anaknya, ia akan bertarung dengan seluruh jiwa. Maira berdiri di depan cermin kamarnya malam itu, mengenakan daster panjang berwarna biru lembut yang membungkus tubuhnya yang kini berubah oleh kehamilan. Tangannya menyentuh perutnya yang membulat sempurna, menampung kehidupan kecil yang tumbuh perlahan, setia di dalam dirinya.
7 bulan. 2 bulan lagi. Seharusnya ini masa-masa paling hangat antara suami dan istri. Seharusnya malam-malam diisi dengan obrolan tentang nama bayi, rencana mendekorasi kamar anak, atau candaan ringan yang membuat tawa mewarnai rumah. Tapi semua itu hanya tinggal kata, seharusnya. Yang nyata, justru kesepian yang semakin menusuk. Malam-malam tak lagi sama. Dan pelukan Randy, yang dulu hangat, kini terasa asing. Kosong. Dingin. Sudah hampir 2 minggu, Randy tak lagi tidur di kamar mereka. Awalnya hanya 1 malam. Lalu berlanjut jadi 2. Lalu menjadi rutinitas. Ia selalu punya alasan. Pegal, punggung sakit, posisi tidur Maira yang terlalu sempit karena kehamilan. Maira berusaha mengerti. Ia tak ingin ribut soal tempat tidur. Tapi hatinya, pelan-pelan mulai merasa ditinggalkan. Pelukan yang biasanya mengapi tubuhnya setiap malam, kini hanya bayang-bayang. Ciuman pagi di keningnya pun berubah dingin, terburu-buru, sekadar formalitas suami istri. Dan yang paling menusuk, Randy tak lagi menyentuh perutnya. Tak lagi menyapa janin mereka dengan panggilan, "Nak," seperti dulu. Tak lagi mengajak bayi mereka bicara seperti sebelum-sebelumnya, saat setiap tendangan di perut Maira dianggap sebagai keajaiban kecil. Maira menyadari semua perubahan itu. Ia mencatatnya diam-diam, menyimpannya dalam hati, sambil berusaha membunuh rasa curiga yang semakin hari semakin hidup. Ia mencoba menjadi istri yang baik, tetap menyiapkan makan malam, tetap tersenyum meski tubuhnya letih, tetap bertanya, "Kamu capek?" meski dirinya sendiri sedang menahan sakit. Tapi malam itu, segalanya berubah. Randy baru pulang hampir tengah malam. Langkahnya pelan, seolah sengaja tak ingin menimbulkan suara. Tapi Maira terjaga. Kehamilan sering membuat tidurnya tidak nyenyak. Dan malam ini pikirannya terlalu riuh untuk bisa terpejam. Saat suaminya melepas jaket dan meletakkannya di gantungan belakang pintu, Maira bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan pelan, mengambil jaket itu dengan alasan ingin mencucinya. Namun begitu tangannya menyentuh kainnya, hidungnya langsung disergap oleh aroma yang asing. Ia mengernyit, menunduk lebih dekat, lalu mencium sekali lagi, pelan, dalam. Parfum. Tapi bukan parfum miliknya. Dan bukan pula parfum yang biasa digunakan Randy. Ini aroma yang berbeda. Lembut, mewah, feminin. Ada sentuhan vanila dan musk, seperti yang biasa digunakan perempuan muda berkelas, bukan aroma yang keluar dari kantor, bukan juga aroma sekilas yang tertinggal dari pelukan sesaat. Ini aroma yang melekat kuat. Maira berdiri mematung. Jantungnya berdetak lebih cepat, tidak karuan. Tangannya masih menggenggam jaket itu, tapi seolah tidak lagi merasakan kainnya. Pikirannya penuh oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia buang, ia tolak, ia anggap berlebihan. Tapi malam ini, semuanya menyerbu kembali tanpa ampun. Siapa perempuan itu? Apa yang Randy lakukan hingga aroma tubuh perempuan lain menempel pada bajunya? Seberapa sering ini terjadi? Air mata mulai menggenang di mata Maira, tapi belum tumpah. Ia menatap jaket itu seperti sedang memandang bukti hidup dari kebohongan yang selama ini tersembunyi rapat. Parfum itu adalah suara tanpa kata yang berteriak di telinganya. Kau tidak sendiri di hatinya. Sudah ada orang lain di sana. Perlahan, ia kembali ke tempat tidur, meletakkan jaket itu di kursi. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena kehamilan, tapi karena beban yang terlalu lama dipikul sendirian. Ia menyandarkan punggung di kepala ranjang, menatap langit-langit dengan mata berkaca. Tak lama kemudian, Randy masuk ke kamar. Wajahnya lelah, tapi tetap menampilkan senyum kecil yang dibuat-buat.
Kamu belum tidur? Maira menoleh perlahan. Belum. Kamu pulangnya malam banget. Randy duduk di ujung ranjang. Menghela napas. Tadi meetingnya molor. Maira tak menjawab. Ia hanya menatapnya diam. Tapi dalam tatapan itu, ada badai yang sedang menanti pecah. Randy tersenyum, lalu mengusap kakinya sebentar. Kakimu bengkak lagi? Tangan Maira menepis pelan. Bukan kasar, tapi cukup jelas menandakan bahwa ia tak ingin disentuh. Ada keheningan aneh. Randy bangkit. Aku tidur di ruang kerja lagi, ya. Masih pegal banget punggungku. Ya, jawab Maira datar. Randy keluar, dan pintu menutup pelan. Tapi suara itu, suara pintu yang tertutup, terdengar seperti simbol dari sesuatu yang lebih besar. Seperti pernikahan yang pelan-pelan, juga mulai ditutup. Dan saat itulah, air mata Maira akhirnya jatuh. 1 tetes. 2. Lalu deras. Bukan karena jaket itu. Bukan karena parfumnya. Tapi karena pelukan yang tak lagi bermakna. Karena ia tahu, bukan tidak ada pelukan. Tapi tak ada rasa di dalamnya. Dan kadang, kehilangan rasa, jauh lebih menyakitkan dari kehilangan itu sendiri. Dulu, saat Maira berdiri di altar pernikahan, matanya menatap lelaki itu penuh keyakinan. Randy, pria yang tak hanya ia cintai, tapi juga ia percaya sepenuh hati. Pria yang pernah berlutut di hadapannya dan berkata dengan mata berkaca, "Selama aku masih bernapas, tak akan ada satupun yang bisa menyakitimu. Aku akan melindungimu selamanya." Dan Maira, seperti perempuan bodoh yang terlalu percaya dongeng, mengiyakan dengan air mata bahagia, yakin bahwa dunia ini masih memiliki satu jiwa yang akan setia sampai mati. Tapi hari ini, saat ia duduk sendiri di ruang tengah yang hening, menatap bayangan dirinya di kaca jendela, dengan perut 7 bulan yang menegang karena stres, ia tak lagi melihat sang pelindung. Yang ia lihat justru pemangsa. Dan itu adalah suaminya sendiri. Dari semua bentuk pengkhianatan di dunia ini, yang paling menghancurkan bukanlah yang datang dari musuh, tapi dari orang yang kau peluk setiap malam. Orang yang dulu kau percaya akan jadi rumah, kini berubah menjadi asing. Orang yang dulu jadi pelindung, justru menggali luka lama dan menaburkannya garam. Dengan tangannya sendiri. Semenjak bau parfum perempuan asing itu tercium di jaket Randy, ada sesuatu yang pecah dalam dada Maira. Pecah bukan seperti kaca yang jatuh, tapi seperti bumi yang retak karena gempa, perlahan, dalam, dan menakutkan. Ia tak lagi bisa makan dengan tenang. Tak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dan bahkan, suara tawa Randy saat menerima telepon pun kini terdengar seperti penghinaan. Ia mulai melihat semuanya dengan kacamata curiga. Semua ucapan, semua gestur, semua detik keterlambatan pulang Randy. Dan semuanya semakin hari, semakin tak masuk akal. Kenapa seorang suami bisa tidur nyenyak sementara istrinya menangis tiap malam di samping kamar? Bagaimana bisa dia bersikap seolah tak ada apa-apa, saat seluruh rumah dipenuhi atmosfer kecurigaan dan luka? Dan yang lebih menyakitkan, bagaimana bisa ia tega menyembunyikan perempuan yang telah menghancurkan hidup Maira bertahun-tahun lalu? Maira tahu, ia tak bisa lagi mengandalkan hati. Karena hati terlalu lemah untuk menghadapi kebenaran. Ia harus mulai berpikir dengan kepala. Dengan logika. Dengan strategi. Ia harus menyelidiki semuanya sendiri. Malam itu, setelah Randy kembali tidur di ruang kerja dengan dalih yang sama, pinggangnya sakit. Maira duduk di dalam kamar gelap dengan laptop terbuka di pangkuannya. Ia menyalakan kembali akun anonim yang dulu ia buat saat membantu seorang sahabat menyelidiki suaminya yang berselingkuh.
Waktu itu ia tak menyangka akan memakai akun itu untuk menguntit suaminya sendiri. Dengan jemari gemetar tapi tegas, ia membuka semua email Randy. Ia mengakses cloud backup pesan, menyisir file-file tersembunyi, dan menelusuri transaksi perbankan yang sempat ia salin diam-diam. Nama, Amelia Larasati, muncul berulang-ulang. Namun malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Satu foto. Bukan foto perempuan itu, tapi foto seorang anak, Shena, dengan tulisan tangan kecil di belakang. Untuk Papa Randy, terima kasih sudah ajak aku main. Maira menutup mulutnya. Tubuhnya lemas. Perutnya menegang seketika. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tak menjerit. Tapi rasa sakit itu seperti merobek jantungnya dari dalam. Randy mengenal anak itu. Bukan sekadar tahu, tapi dekat. Mungkin sangat dekat. Ia mengusap wajahnya dengan tangan dingin. Memandang layar laptop yang kini seakan memantulkan wajahnya yang penuh luka, penuh kecewa, penuh pertanyaan. Saat itu juga, Maira bersumpah dalam hati. Jika tak ada yang bisa lindungi aku dan anakku, maka aku sendiri yang akan jadi pelindung. Jika kebenaran harus digali, maka aku akan menggali sampai ke dasar yang paling busuk sekalipun. Bahkan jika yang harus aku hadapi adalah orang yang paling aku cintai. Tak ada lagi air mata malam itu. Yang tersisa adalah ketegasan. Di balik perut besarnya, Maira menyimpan dendam yang mulai bangkit. Dia bukan lagi Maira yang lembut dan mudah percaya. Dia adalah seorang ibu yang sedang menanti anaknya lahir di tengah medan perang emosional. Dan jika Randy benar-benar telah berubah dari pelindung menjadi pemangsa, maka Maira tidak akan ragu untuk melawan siapapun, demi kebenaran dan demi anaknya. Esok pagi, sebelum matahari terbit, Maira sudah bersiap. Ia menghubungi seorang teman lamanya, seseorang yang dulu bekerja di bidang hukum, kini memiliki jaringan luas. Ia mengetik pesan dengan kalimat sederhana. Bisa bantu aku cari informasi tentang seseorang bernama Amelia Larasati? Aku butuh alamat dan semua yang kau bisa dapatkan. Dan saat ia mengirim pesan itu, ia tahu satu hal. Pertempuran telah dimulai. Pagi itu, langit masih abu-abu ketika Maira memandangi pantulan wajahnya di cermin mobil. Wajah pucat, mata sembab karena kurang tidur, dan garis keras di rahangnya menunjukkan tekad yang tak lagi bisa dibendung. Di balik kemilau kaca depan, gedung-gedung tinggi menjulang seolah mengejek. Di sanalah, di tengah kemewahan kota yang angkuh, sebuah rahasia besar disembunyikan. Di kursi pengemudi, Lita, sahabat sekaligus satu-satunya orang yang kini tahu kebenaran, meliriknya sekilas. Kamu masih bisa mundur sekarang, Mai. Kamu hamil 7 bulan, dan ini bisa bikin kamu syok. Maira tak menoleh. Pandangannya tajam ke arah pintu masuk apartemen yang berdiri megah, jauh dari rumah mereka di pinggiran kota. Aku gak akan mundur, Lit, jawabnya lirih tapi penuh tekad. Aku harus lihat dengan mata kepala sendiri. Seminggu yang lalu, setelah menemukan bukti-bukti di email dan foto Shena, Maira akhirnya membuka semuanya kepada Lita. Butuh waktu berjam-jam sebelum Lita bisa mempercayai apa yang diceritakan Maira. Tapi setelah tahu siapa Amelia Larasati, siapa Shena, dan siapa Randy sebenarnya, Lita langsung menawarkan bantuan, tanpa syarat. Aku akan temani kamu. Kamu gak boleh hadapi ini sendirian. Dan hari ini, mereka mengikuti mobil Randy. Dari kantor, lelaki itu tak pulang ke rumah seperti biasanya. Ia membawa mobilnya menyusuri jalanan ibu kota, menyusup ke jalur sepi, hingga akhirnya berhenti di sebuah apartemen eksklusif di kawasan Kuningan. Tempat yang tidak murah. Tempat yang tak mungkin dikunjungi sembarangan,
kecuali jika ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Dari kejauhan, Maira melihat Randy turun dari mobil. Ia mengenakan pakaian santai, kaos lengan panjang, jeans, topi yang sedikit diturunkan. Seolah ia mencoba menyamar. Seolah ini adalah kehidupan lain yang tak boleh diketahui siapapun. Lihat dia masuk. Lita menunjuk pelan. Maira menahan napas. Jari-jarinya mengepal erat. Ia tahu. Ia selalu tahu. Tapi menyaksikan kebenaran dengan mata sendiri, tetap menyayat. Waktu berjalan lambat. Jam berdetak seakan tak beranjak. Di dalam perutnya, bayi mereka bergerak, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Dan 2 jam kemudian, mimpi buruk itu jadi kenyataan. Randy keluar dari lobi apartemen. Tapi ia tak sendiri. Di sebelahnya, berjalan seorang anak perempuan kecil, sekitar 5 tahun. Rambutnya dikuncir 2, pipinya bulat, kulitnya cerah seperti porselen, dan senyumnya memancarkan cahaya polos yang menghantam dada Maira begitu keras. Shena. Maira mematung. Tangannya langsung menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan yang hampir pecah. Matanya membelalak, hatinya luruh seketika. Karena bocah kecil itu adalah potret hidup dari foto yang ia temukan dalam dompet Randy. Karena bocah itu sangat mirip dengan Randy, terutama dari matanya, mata tajam yang sama, dengan lengkungan senyum yang nyaris identik. Dan yang paling menyayat, Randy menggandeng tangan gadis kecil itu. Dengan lembut, dengan sayang, dengan tatapan yang tak pernah lagi ia berikan pada Maira. Ya Tuhan, bisik Maira lirih, air matanya mulai jatuh satu persatu. Lita langsung menggenggam tangan Maira erat-erat. Mai, tahan emosimu. Jangan gegabah. Kita belum tahu semuanya. Tapi bagaimana mungkin ia tidak hancur? Bagaimana mungkin ia bisa tetap tenang jika pria yang berjanji akan setia padanya kini terlihat bahagia bersama anak dari perempuan yang dulu menghancurkan hidupnya? Maira hanya bisa memandangi dari kejauhan. Randy membungkuk, mengikat tali sepatu gadis kecil itu sambil tertawa kecil. Shena lalu memeluk lehernya dan berbisik sesuatu. Dan Maira bisa membaca gerak bibir anak itu meski dari jauh. Aku sayang papa. Kalimat sederhana. Tapi untuk Maira, itu adalah pukulan telak. Cukup, ucapnya lirih. Aku sudah lihat cukup. Lita mengangguk, menyalakan mesin mobil. Tapi di dalam hati Maira, badai baru saja dimulai. Di perjalanan pulang, Maira menatap kosong keluar jendela. Langit sudah mulai gelap, dan lampu kota menyala seperti bintang buatan. Tapi matanya tak melihat apapun. Yang ada hanya satu kalimat yang terus menggemakan dirinya. Anak itu memanggil Randy, Papa, bukan karena dia diajari, tapi karena dia tahu siapa ayahnya. Dan saat itu, Maira sadar, ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini bukan hanya soal pengkhianatan cinta. Ini adalah kebohongan hidup. Kebohongan yang dijalani Randy selama bertahun-tahun. Di saat ia membangun rumah tangga bersamanya, ia juga membangun keluarga lain di tempat berbeda. Dan perempuan yang ia pilih untuk berbagi rahasia itu adalah orang yang pernah menghancurkan jiwa Maira sampai nyaris tak bisa sembuh. Sang pelindung telah menjadi pemangsa. Dan kini, Maira tahu. Ia tak bisa diam lagi. Langit mendung sore itu tak mampu menutupi panas yang membakar dada Maira. Ia berdiri tegak di seberang lobi apartemen, tempat di mana rahasia suaminya terungkap, tempat di mana hatinya pernah tercerai-berai menyaksikan Randy menggandeng anak dari perempuan yang seharusnya lenyap dari hidup mereka selamanya. Amelia Larasati. Hari itu, Maira tak lagi mau sembunyi. Ia sudah menahan terlalu lama. Dan hari ini,
Ia datang bukan sebagai istri yang mengemis penjelasan, tapi sebagai perempuan yang siap mengguncang kenyamanan yang dibangun dari pengkhianatan. Perutnya yang besar tak mengurangi wibawanya. Justru menjadi simbol kekuatan, bahwa meski tengah mengandung, ia tetap berdiri. Meski hatinya luka, ia tidak roboh. Dan meski kebenaran menyakitkan, ia siap menghadapi wajahnya langsung. Jam di tangannya menunjukkan pukul 17.48 saat pintu kaca apartemen itu terbuka. Maira menegakkan bahu. Napasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Namun yang keluar bukan Randy, melainkan seorang wanita berambut panjang, mengenakan blus putih dan celana krem, langkahnya anggun, percaya diri, seperti sedang melangkah di atas panggung miliknya sendiri. Amel. Dan begitu mata mereka bertemu, dunia seperti berhenti berputar. Beberapa detik keheningan menyelimuti mereka. Orang-orang lalu lalang, tapi bagi Maira, hanya ada satu wajah yang memenuhi pandangannya. Wajah cantik itu, wajah yang dulunya hanya ia lihat di ruang sidang, saat mereka berebut keadilan yang tak pernah datang. Wajah perempuan yang membunuh adiknya, lalu hidup bebas seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kini wajah itu berdiri hanya 2 meter darinya. Dan yang lebih menyakitkan, tersenyum. Amel berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Bibirnya melengkung sedikit, penuh kemenangan. Mata coklatnya menyapu Maira dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu berhenti di perutnya yang menonjol. Sudah lama ya, Maira, ucapnya datar, tapi tajam. Dan ternyata, sekarang kita berbagi lelaki yang sama. Kalimat itu seperti cambuk yang disabetkan ke wajah. Tajam. Menyakitkan. Tanpa ampun. Maira mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Tapi ia tidak bergerak. Tidak terpancing. Matanya menatap lurus ke mata perempuan yang pernah menghancurkan hidupnya. Berbagi? Kau tidak berbagi, Amel. Kau mencuri. Kau masuk ke dalam rumah orang lain lewat celah paling menjijikan, dengan memanfaatkan kelemahan dan menyusup dalam diam. Amel tertawa kecil. Suara tawanya pelan, nyaris seperti bisikan iblis. Celah? Sayangnya, yang kau sebut celah, justru dibuka oleh suamimu sendiri. Kalau dia bahagia bersamamu, kenapa dia datang padaku? Maira menahan napas. Sakit itu kembali menghantam. Tapi ia tak akan runtuh. Tidak di depan Amel. Kau memang ahli memutarbalikan kenyataan, ucap Maira lirih, suaranya gemetar namun penuh amarah. Seperti saat kau bilang, aku hanya kecelakaan. Kau tabrak adikku dan pergi seolah nyawa bisa dibayar dengan 5 bulan penjara. Dan sekarang, kau hancurkan rumah tanggaku juga. Amel melipat tangannya di dada. Kau salah, Maira. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya menerima dia saat kau terlalu sibuk menjadi istri sempurna, padahal hatinya sudah tidak di sana. Dan ia mencondongkan tubuh sedikit, aku tidak pernah memaksa dia datang. Randy memilih. Maira merasa napasnya tersengal. Tapi ia menegakkan dagunya. Ya, Randy akan aku hadapi. Tapi kamu. Ia melangkah lebih dekat, hanya sejengkal dari wajah Amel. Kamu tidak akan bisa lolos lagi, Amel. Dulu hukum membiarkanmu pergi. Tapi kali ini, aku tidak akan diam. Aku akan buat kau tahu rasanya kehilangan. Aku akan buka semuanya, bahkan sampai ke akar. Kau pikir kau menang? Tidak, kau hanya menunda kehancuranmu. Amel menatapnya, kali ini diam. Entah karena takut, atau karena menyadari bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi Maira yang dulu. Beberapa detik kemudian, pintu apartemen kembali terbuka. Randy keluar,
dan berhenti kaku saat melihat dua perempuan itu berdiri berhadapan. Matanya melebar, panik. Nafasnya tertahan. "Maira? Apa yang kamu?" "Cukup, Randy," potong Maira tajam tanpa menoleh ke arahnya. Ia masih menatap Amel. "Aku datang bukan untuk bertanya," lanjut Maira. "Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lari. Aku tidak akan diam. Dan mulai hari ini, kalian berdua akan tahu artinya menghadapi perempuan yang dikhianati." Maira berbalik. Langkahnya mantap. Tak ada air mata. Tak ada tangisan. Yang ada hanyalah api. Api dari seorang istri, seorang kakak, seorang ibu, yang siap melawan demi kehormatannya. Dan saat ia masuk ke mobil, hanya satu kalimat yang terngiang di benaknya. "Kamu pikir kamu mencuri suamiku, Amel? Tapi yang akan aku rebut darimu adalah kebenaran. Dan itu akan lebih menyakitkan dari siapapun yang pernah kau tabrak." Malam itu, hujan turun dengan deras. Seolah langit pun lelah melihat kisah manusia yang dipenuhi kebohongan. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, Maira duduk di ujung ranjang, dengan mata yang sembab, hati yang remuk, dan jiwa yang berteriak tanpa suara. Randy berdiri tak jauh darinya. Bahunya turun, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia terlihat seperti pria yang kalah. Tapi sayang, kekalahan itu datang terlambat. "Shena adalah anakku," ucap Randy lirih. Satu kalimat pendek, tapi dentumannya mengguncang seluruh dunia Maira. "Aku punya hubungan dengan Amel sebelum aku menikah dengan kamu." Maira tidak menjawab. Hanya menatap lurus pada laki-laki yang dulu ia percayai dengan seluruh jiwa. Matanya kosong. Tapi hatinya bergejolak. Tangannya di perut, seolah memeluk janin dalam tubuhnya yang ikut berguncang oleh kabar itu. Randy melangkah pelan, tapi Maira mengangkat tangan. "Jangan dekat-dekat." Lelaki itu berhenti. Wajahnya kacau. Napasnya berat. Ia mengusap wajahnya sendiri, mungkin mencoba menyeka rasa bersalah, tapi gagal. "Aku gak bermaksud nyakitin kamu, Mai. Sumpah, aku gak pernah niat semua ini terjadi kayak gini." Maira tersenyum miris. Semua orang yang berkhianat selalu bilang, "Gak pernah niat." Tapi kamu tetap lakukan. Aku kenal Amel sebelum aku kenal kamu. Kami pernah dekat, lalu putus, dan aku baru tahu soal Shena setelah aku menikah sama kamu. Amel gak bilang apa-apa waktu itu. Jelas Randy terbata. Maira tertunduk sebentar, lalu menatapnya tajam. "Shena lahir 5 tahun lalu, Ren," katanya pelan, tapi menusuk. "Kita menikah hampir 6 tahun. Jangan bohong lagi." Wajah Randy mendadak pucat. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Maira berdiri. "Kalau kamu mau bohong, setidaknya hitung usia anakmu dengan benar." Air mata menetes di pipi Randy. Tapi untuk Maira, air mata itu sudah tidak punya makna. Ia sudah melihat cukup. Sudah merasa cukup. Dan mungkin, sudah terluka terlalu cukup. "Berarti, kamu tidur dengan Amel setelah kita menikah," lanjut Maira, suaranya bergetar tapi tegas. "Berarti, saat aku tidur sendiri di rumah, menunggumu pulang lembur, kamu bersama perempuan itu." Randy mencoba mendekat. Aku gak tahu kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Tapi aku sayang kamu, Mai. Aku cinta kamu." "Cinta?" Suara Maira meninggi. "Cinta? Kamu bilang cinta sambil menggandeng anak dari perempuan yang membunuh adikku." Randy tertunduk. Ia tak bisa menjawab. Karena semua yang dikatakan Maira adalah kebenaran.
Dan kamu tahu yang paling menyakitkan, Ren? Maira memandangnya dengan air mata yang kini mulai jatuh satu persatu. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu diam. Kamu diam, kamu tutup-tutupi, kamu bohong, bahkan ketika aku sudah mulai curiga, kamu tetap memilih untuk berbohong. Kamu lebih memilih menyakiti aku perlahan-lahan daripada jujur. Perutnya kembali menegang. Ia mengusapnya pelan, menenangkan bayinya, menenangkan dirinya sendiri. Aku bertahan di rumah ini karena aku percaya kamu. Aku sabar karena aku pikir semua luka akan sembuh selama kita jujur satu sama lain. Tapi ternyata, kamu sembunyikan luka itu, lalu menekannya lebih dalam. Randy meneteskan air mata. Aku takut kehilangan kamu. Dan karena takut kehilangan aku, kamu memilih untuk menyembunyikan anak dari perempuan lain. Bentak Maira. Itu bukan takut, Randy. Itu pengecut. Suasana membeku. Yang terdengar hanya suara hujan menghantam atap, dan isak tertahan dari dua orang yang pernah saling mencintai. Maira berbalik, berjalan menuju pintu kamar. Mai, kamu mau kemana? Tanya Randy, panik. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh. Suaranya pelan, tapi menyayat. Aku gak pergi, Ren. Tapi mulai malam ini, aku berhenti percaya. Dan itu lebih buruk dari kepergian. Kemudian ia melangkah keluar dari kamar. Dan malam itu, meski mereka masih serumah, jarak antara mereka lebih luas dari langit dan bumi. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Maira tidur di kamar tamu. Bukan karena Randy menyuruh, tapi karena hatinya sudah tidak sanggup berbagi ranjang dengan orang yang menyimpan kebohongan lebih dalam dari pelukan. Dan di kamar itu, sambil memeluk perutnya, ia berkata pada anaknya dalam gumaman, "Nak, kamu akan lahir dari rahim seorang ibu yang disakiti. Tapi kamu gak akan tumbuh dalam kebohongan. Mama akan jadi kuat untuk kamu." Senja merangkak pelan di balik jendela kaca rumah itu. Cahaya jingga yang mengintip samar dari balik tirai menyentuh meja kayu tua yang dipenuhi berkas-berkas warisan. Di atasnya, ada foto ayah Maira tersenyum, mengenakan batik kebesarannya, dengan mata yang teduh dan tatapan bijak yang kini hanya tinggal kenangan. Maira duduk diam, tangannya sibuk membolak-balikan dokumen peninggalan sang ayah, dokumen yang selama ini ia abaikan, karena terlalu menyakitkan untuk disentuh. Kepergian ayahnya setahun lalu meninggalkan lubang besar dalam hidupnya, tapi ia memilih menyimpan kesedihan itu rapat-rapat, demi fokus pada kehamilan dan rumah tangga yang kala itu ia kira masih utuh. Tapi kini, setelah badai datang dari arah yang paling tak terduga, suami yang ia cintai ternyata menyimpan anak dari perempuan yang pernah membunuh adiknya. Maira merasa seperti kehilangan pijakan. Ia butuh jawaban. Ia butuh pegangan. Ia butuh sesuatu dari sosok ayahnya, meski hanya dalam bentuk kata-kata di atas kertas. Tangannya terhenti saat menemukan sebuah map lusuh berwarna coklat tua. Tidak ada label formal, hanya tulisan tangan ayahnya dengan tinta hitam yang mulai memudar. Untuk Maira pribadi. Buka hanya jika kamu merasa semuanya tak lagi seperti dulu. Dada Maira bergemuruh. Jemarinya bergetar. Ia membuka map itu perlahan, nyaris takut. Dan di dalamnya, terlipat rapi 2 lembar kertas, ditulis dengan tulisan tangan yang khas. Tulisan yang dulu sering mengisi surat-surat ulang tahun, pesan kecil di meja makan, atau catatan nasihat di lemari kamarnya. Air mata sudah menggenang sebelum ia mulai membaca. Anakku Maira, jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak lagi ada di dunia untuk menjagamu secara langsung. Tapi percayalah, cinta ayah tidak pernah mati. Dan dalam surat ini,
Ayah akan sampaikan sesuatu yang selama ini ayah simpan, demi kebahagiaanmu. Maira menutup mata. Ia bisa membayangkan suara ayahnya saat menulis kalimat itu. Lembut, berat, penuh beban. Kamu pasti masih mengingat tragedi yang merenggut nyawa adikmu, Dira. Ayah tidak pernah percaya bahwa itu sekadar kecelakaan. Ayah menyelidiki sendiri. Dan dari apa yang ayah temukan, Amelia Larasati tidak hanya lalai. Dia mabuk, dia mencoba menyuap polisi, dan yang lebih buruk, dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Maira membeku. Surat itu seperti membuka luka yang selama ini ia pendam di dasar hati. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa waktu setelah itu, ayah menerima laporan bahwa perempuan itu mendekati seorang pemuda. Namanya Randy. Waktu itu, kamu sudah mulai dekat dengannya. Dan ayah merasa perlu mencampuri, meski ayah tahu kamu mungkin tak akan suka. Tangannya mencengkeram kertas itu erat-erat. Randy? Bahkan sebelum mereka menikah, ayah menyuruh orang ayah untuk mengawasi Amel. Dan ayah kaget, ternyata dia tahu banyak tentang keluarga kita. Terlalu banyak. Nama kita, alamat kita, bahkan tempat kamu bekerja. Dan akhirnya, ayah menemui dia langsung. Jantung Maira berdegup kencang. Ia tidak tahu bagian ini. Ayahnya tidak pernah cerita. Amel tidak minta maaf. Tidak menunjukkan penyesalan. Justru dia berkata pada ayah dengan sinis dan penuh kebencian. Kalian pikir kalian suci? Tuh. Anakmu akan tahu rasanya kehilangan yang perlahan. Aku tidak membunuh adiknya, tapi aku akan membunuh hidupnya. Kertas itu jatuh dari tangan Maira. Ia terisak. Tangis yang selama ini ditahannya tumpah begitu saja. Bukan hanya karena dikhianati oleh suaminya, tapi karena ternyata semua ini adalah rencana. Bukan kebetulan. Bukan sekadar nafsu sesaat. Tapi niat yang disusun untuk menghancurkannya, perlahan. Ayah ingin bilang ini padamu waktu itu. Tapi kamu terlihat begitu bahagia menjelang pernikahanmu, dan ayah tidak sanggup merusak senyum itu. Ayah takut salah. Tapi kini, jika hidupmu mulai retak, tolong ingat, semua ini bukan salahmu. Jaga dirimu. Lindungi dirimu. Dan kalau kamu harus memilih antara cinta dan harga dirimu, pilih dirimu sendiri, Maira. Maafkan ayah karena tidak bicara lebih awal. Tapi ayah selalu bersamamu, dalam cara yang lain. Ayahmu, Bramanata Adipura. Maira memeluk kertas itu erat-erat ke dadanya. Tubuhnya terguncang. Tangisnya pecah tanpa kendali. Tapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kemarahan. Bukan sekadar emosi. Tapi api dari perempuan yang diserang dalam diam, dijebak dalam cinta, dan disakiti dari belakang. Amel, perempuan itu masuk bukan sekadar mencuri cinta, tapi dengan niat menghancurkan. Dan Randy, entah disadari atau tidak, telah menjadi bagian dari kehancuran itu. Kini semuanya jelas. Dan surat itu, bukan hanya wasiat, tapi bukti. Dengan tangan gemetar tapi tegas, Maira mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Suara di seberang menjawab, "Halo? Bu Ratna, saya butuh bantuan hukum. Saya ingin menuntut hak saya sebagai istri. Dan mungkin, lebih dari itu." Suara itu kaget, tapi segera serius. "Baik, saya dengar. Kamu siap buka semuanya, Mai?" Maira menatap ke arah foto ayahnya di meja. Lalu mengangguk, meski air matanya masih jatuh. "Ya, saya siap." Di dalam perutnya, bayinya menendang pelan. Seolah berkata, "Mama kuat. Mama harus kuat."
Dan Maira tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tapi kali ini, ia tidak akan diam. Tidak akan ragu. Tidak akan mengalah. Karena ia sudah punya senjata. Bukan hanya bukti, tapi kebenaran. Dan kebenaran akan menjadi senjata yang paling tajam, bahkan untuk perempuan sekejam Amelia Larasati. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari bersinar malu-malu di antara awan tipis, seolah-olah hari itu akan membawa kabar baik. Tapi di dalam dada Maira, badai justru semakin bergelora. Di meja ruang makan, secangkir teh yang dibuat Lita tak disentuh. Uapnya menari pelan di udara, tetapi Maira hanya duduk terpaku. Matanya kosong, tapi tangannya memegang erat amplop putih yang baru saja diberikan sahabatnya itu. "Ini yang kamu minta, Mai," ucap Lita dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya menjadi api yang memicu ledakan. Maira mengangguk pelan. Dengan jari-jari yang gemetar, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ada beberapa lembar fotokopi, dokumen medis. Surat kontrol kehamilan dari sebuah klinik ibu dan anak di daerah Jakarta Selatan. Tertera di sana, nama pasien, Amelia Larasati. Dan pada baris paling atas, tertulis tanggal yang membuat napas Maira tercekat. Tanggal pemeriksaan, 15 Mei 2020. Usia kehamilan, 8 minggu. Tangannya gemetar hebat. Matanya berulang kali menelusuri tanggal itu. Ia mencoba menolak kenyataan. Tapi fakta itu tertulis dengan tinta hitam yang tak bisa dibantah. Maira menarik napas dalam, lalu membuka kalender ponselnya, menelusuri tahun pernikahannya. Mereka menikah 2 tahun sebelum tanggal pemeriksaan itu. Dan itu berarti kehamilan Amel terjadi saat Randy sudah menjadi suaminya. Maira menutup mata. Dunia di sekitarnya seperti menghilang. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan pahit yang kini menyatu menjadi rangkaian luka. Malam-malam saat Randy berkata dia lembur. Saat Randy mulai dingin. Saat ia mendapati parfum asing di jaket suaminya. Saat ia tidur sendirian, mengelus perutnya yang kosong. Sementara lelaki yang seharusnya menemaninya justru menciptakan kehidupan lain dengan perempuan yang membunuh adiknya. "Ya Tuhan," bisik Maira. Suaranya hampir tak terdengar. Lita menggenggam tangannya erat. "Mai, aku minta maaf. Aku tahu ini menyakitkan, tapi kamu butuh bukti nyata. Kamu perlu tahu kebenaran sepenuhnya." Air mata mulai mengalir di pipi Maira. Tapi bukan air mata rengekan atau kepasrahan. Kali ini, air mata kehilangan. Bukan kehilangan cinta, karena cintanya pada Randy ternyata sudah dikubur sejak pengakuan malam itu. Tapi kehilangan sisa kepercayaan yang selama ini ia pertahankan, demi rumah tangga, demi anak dalam kandungannya, demi harga dirinya sendiri. Maira berdiri perlahan. Ia mengambil semua dokumen itu, memasukkannya ke dalam map hitam, lalu menghembuskan napas panjang. Wajahnya kini lebih tenang. Tapi ketenangan itu bukan kelembutan, melainkan ketegasan yang lahir dari luka paling dalam. "Aku akan bicara langsung pada Randy," ucapnya pelan tapi jelas. Lita tampak khawatir. "Mau aku temani?" Maira menggeleng. "Enggak. Ini harus aku selesaikan sendiri. Dia harus lihat aku berdiri di depannya, sebagai perempuan yang dia hancurkan. Bukan untuk memohon, tapi untuk memberitahu bahwa aku tahu semuanya." Sore itu, rumah mereka terasa dingin. Randy baru pulang dari kantor, masih mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Saat ia melihat Maira berdiri di ruang tengah dengan map di tangan, wajahnya langsung berubah pucat. "Maira, kamu kenapa? Mau duduk dulu? Kamu kan?" "Duduk,"
potong Maira dingin. Randy menelan ludah. Ia menuruti. Duduk di sofa seberang, sementara Maira tetap berdiri. Tatapannya menusuk. Tak ada senyum, tak ada air mata. Hanya ketegasan dari perempuan yang sudah melalui luka paling parah dan kini siap melawan. Ini, kata Maira sambil meletakkan dokumen di meja. Catatan dokter kandungan milik Amel. Aku tahu kamu bilang hubungan kalian terjadi sebelum kita menikah. Tapi ini membuktikan semuanya. Dia hamil 2 tahun setelah kita menikah. Randy. Randy membuka dokumen itu. Saat ia melihat tanggalnya, ekspresinya seperti orang yang kehilangan oksigen. Mulutnya membuka, tapi tak ada yang keluar. Kamu tidak hanya berbohong, lanjut Maira. Suaranya pelan tapi menggetarkan. Kamu menghancurkan aku, Ren. Kamu tidur dengan perempuan yang membunuh adikku. Kamu buat anak dengan dia, saat aku mengandung anak kita. Mai, aku. Diam. Suara Maira naik. Matanya mulai berair. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku. Aku pernah percaya padamu lebih dari siapapun. Tapi sekarang, bahkan untuk melihat wajahmu pun, rasanya aku ingin muntah. Randy menunduk, air mata mulai mengalir di wajahnya. Tapi bagi Maira, semua itu sudah tak berarti. Terlambat. Terlalu terlambat. Aku akan melindungi anakku, lanjut Maira. Aku akan bangun hidup baru. Dan kamu, ia menatap tajam, akan menerima konsekuensi dari setiap kebohonganmu. Secara hukum, secara sosial, secara manusiawi. Ia melangkah pergi, tapi berhenti sejenak di ambang pintu. Dan satu hal terakhir, Randy. Anak itu mungkin darah dagingmu. Tapi aku harap kelak dia tahu bahwa dia adalah bukti nyata dari pengkhianatan paling keji yang pernah ada dalam sebuah pernikahan. Lalu Maira pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Randy, ia tahu bahwa tak ada permintaan maaf yang bisa menyembuhkan luka yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Randy belum pulang, dan Maira, yang biasanya menghindari kamar kerja suaminya, karena menyimpan terlalu banyak luka dan rahasia, kini justru berdiri di ambangnya. Tangan kirinya menopang punggung yang mulai terasa berat karena kandungan 7 bulannya, sementara tangan kanan perlahan mendorong pintu kayu yang setengah terbuka. Cahaya lampu meja menyinari ruangan itu dengan temaram. Di balik aroma kayu dan tumpukan dokumen kerja yang rapi di rak, ada sesuatu yang terasa asing. Sesuatu yang seolah memanggilnya masuk. Dan Maira mengikutinya. Di pojok meja, ia melihat sebuah laci kecil yang tampaknya jarang dibuka. Kuncinya sudah terpasang. Jantung Maira berdetak lebih cepat saat ia menariknya perlahan, dan mendapati beberapa amplop putih. Semua ditulis dengan tangan. Surat. Tangannya gemetar saat menarik satu amplop yang di bagian belakangnya ditutup stiker kecil berbentuk hati. Tak perlu dibuka pun, Maira sudah tahu, bukan dari sahabat, bukan dari rekan kerja. Dan saat ia membaca tulisan kecil di sudut atas kanan, huruf yang ia kenali karena pernah melihatnya di surat keterangan rumah sakit Amel, napasnya tercekat. Amelia Larasati. Ia membuka surat itu perlahan. Jemarinya hampir tak sanggup menahan getaran emosinya. Untuk Randy. Terima kasih sudah setia padaku dan anak kita. Meski kamu masih harus hidup bersama istrimu yang membosankan. Aku tahu kamu lelah berpura-pura mencintainya setiap hari. Tapi aku bangga kamu bisa bertahan sejauh ini demi menyamarkan semuanya. Maira tak bisa menahan air mata yang langsung jatuh. Ia meremas surat itu, lalu membuka bagian bawahnya, yang lebih menusuk daripada pisau yang ditancapkan ke jantung. Kau bilang dia hanya wanita baik-baik yang pandai berpura-pura kuat. Tapi di matamu,
Aku satu-satunya yang bisa buat kamu hidup seperti lelaki seutuhnya. Aku percaya kita akan segera hidup bebas, tanpa kebohongan, tanpa bayangan masa lalu. Karena aku adalah masa depanmu. Tangis Maira pecah. Ia tersandar di kursi kerja Randy. Bahunya bergetar hebat. Bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena semua yang ia pertanyakan selama ini kini terjawab dalam bentuk penghinaan. Ia bukan hanya dikhianati secara fisik, tapi juga dipermalukan. Dijadikan bayangan. Disebut membosankan. Padahal dialah yang menopang rumah tangga, yang menahan sakit demi tidak melukai ego suaminya, yang bangun lebih dulu dan tidur paling akhir, demi keluarga yang ternyata hanya dihargai sebatas ilusi. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar di luar ruangan. Randy pulang. Maira cepat-cepat menyeka air matanya. Tapi hatinya tak bisa diseka. Luka itu sudah terlalu dalam. Ia berdiri pelan, dengan surat yang kini tergenggam erat di tangannya. Pintu terbuka. Randy terdiam saat melihat Maira berdiri di ruang kerja, dan lebih kaget lagi saat melihat surat di tangannya. Maira, kamu. Maira mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Ini, Randy. Ini, masa depan yang kamu inginkan. Suaranya pelan tapi bergetar hebat. Ini caramu mencintai? Dengan membiarkan perempuan itu menyebutku membosankan, dan kamu tidak pernah membela. Randy terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada jawaban. Selama ini aku berpikir, mungkin kamu hanya tersesat. Mungkin kamu masih bisa kembali. Tapi ternyata kamu menikmati hidup yang penuh kebohongan ini. Kamu bangga bersamanya sambil tidur di rumahku, makan dari dapurku, dan membiarkan aku menunggu seperti orang bodoh. Aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu, Mai, gumam Randy lirih, mendekat. Berhenti, bentak Maira. Kamu tidak menyakitiku. Kamu menghancurkanku. Tapi jangan lupa, Ren, aku bukan puing. Aku batu. Dan batu yang dipukul berkali-kali bisa memukul balik. Ia melempar surat itu ke dadanya. Bacalah. Bacalah isi surat dari perempuan yang kamu bela mati-matian. Perempuan yang dulu menabrak adikku hingga tewas. Yang kini menghina istrimu sambil kamu diam 1000 bahasa. Randy mulai menangis. Tapi Maira sudah terlalu muak untuk peduli. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bisiknya. Aku tetap setia saat kamu berubah. Aku tetap diam saat kamu menjauh. Aku tetap berharap, meski aku tahu harapan itu sudah mati. Ia mengambil napas panjang, lalu melangkah pergi dari ruangan itu. Tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, "Kamu pilih hidup bersama perempuan yang menghancurkan aku. Maka aku akan hidup untuk menghancurkan semua kebohongan yang kalian buat." Dan untuk pertama kalinya, Randy tahu tidak ada amarah yang lebih mematikan dari istri yang disakiti dan kehilangan segalanya. Senja merayap perlahan di langit Jakarta, membawa semburat jingga yang menyayat cakrawala seperti luka lama yang dibuka kembali. Di dalam rumahnya yang sunyi, Maira duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong, memandangi pantulan dirinya di cermin kecil di sudut ruangan. Perutnya yang membuncit 7 bulan kini terasa lebih berat, bukan hanya oleh janin yang ia kandung, tetapi oleh beban batin yang menumpuk hari demi hari, pengkhianatan, kebohongan, dan penghinaan yang tak berkesudahan. Sudah cukup. Sudah terlalu lama ia menjadi bulan-bulanan kejamnya kenyataan. Terdiam demi menjaga keharmonisan semu, tersenyum demi mempertahankan citra rumah tangga yang perlahan-lahan lapuk dari dalam. Dan malam itu, dengan hati yang telah tergores terlalu dalam, Maira mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia akan melawan. Bukan dengan air mata, tapi dengan rencana. Dengan kecerdasan. Dengan hukum. Pagi berikutnya, Maira mengenakan kerudung hitam dan blazer formal, menyamarkan tubuhnya yang hamil besar. Ia melangkah masuk ke sebuah kantor hukum ternama di kawasan elit Jakarta Selatan.
Sebuah tempat yang sebelumnya hanya ia lihat dari jauh, tempat perempuan-perempuan kuat membela diri, berdiri atas nama martabat yang diinjak-injak. Di dalam ruangan bercahaya lembut dengan aroma kopi hangat dan kayu manis, Maira disambut oleh sosok yang telah lama ia incar, Ibu Ratna Diah Lestari, SH, MH. Seorang pengacara senior yang dikenal tak hanya cerdas, tapi juga punya empati tinggi terhadap kasus-kasus perempuan. Matanya tajam, tapi suaranya lembut. Tegas, tapi manusiawi. Selamat pagi, Bu Maira. Saya sudah membaca ringkasan kronologi Anda, ucap Bu Ratna sambil menyodorkan map berisi dokumen. Izinkan saya bantu Anda berdiri di tengah badai ini, tanpa perlu merendahkan diri. Maira mengangguk perlahan. Suaranya bergetar saat menjawab, saya tidak datang ke sini untuk menangis, Bu. Saya datang untuk menyusun panggung, di mana saya bisa membuat mereka tahu bahwa saya bukan perempuan yang bisa dihancurkan begitu saja. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengamankan semua aset pribadi. Dengan bantuan tim hukum, Maira memerintahkan pembekuan aset yang selama ini berada atas namanya. Rumah warisan dari almarhum ayahnya, 2 bidang tanah di luar kota, beberapa kendaraan, dan investasi saham. Semuanya dilaporkan ke notaris dan dimasukkan dalam daftar aset tak bisa dialihkan, dijual, maupun digunakan sebagai jaminan oleh pihak manapun. Seluruh harta yang Anda dapat dari warisan tidak akan bisa disentuh oleh suami Anda, jelas Bu Ratna dengan penuh ketelitian. Kami juga akan ajukan permintaan untuk pembekuan rekening bersama dan pemisahan akses. Ibu tak perlu khawatir, kami akan urus seluruh prosedurnya. Maira mengangguk sambil menahan air mata. Ini bukan sekadar tentang uang atau harta. Ini tentang melindungi peninggalan sang ayah, nama baik keluarga, dan masa depan anak yang ia kandung. Langkah berikutnya, pembuatan 2 gugatan terpisah. Yang pertama adalah gugatan cerai, lengkap dengan daftar kronologi perselingkuhan, bukti surat cinta, rekaman pengakuan Randy, dan hasil penyelidikan kehamilan Amel. Yang kedua, gugatan moral, sebuah upaya hukum yang jarang ditempuh, tapi dibutuhkan dalam kondisi ini, untuk menuntut pencemaran nama baik, pelecehan secara emosional, dan potensi pengabaian terhadap hak anak dan istri sah. Ini bukan sekadar perceraian, Bu Maira, ucap Bu Ratna, sambil menatap mata Maira dengan serius. Ini adalah proses pemulihan martabat, dan Anda berhak mendapatkan semuanya kembali. Beberapa hari kemudian, Maira duduk di ruang kerja rumahnya sambil memandangi berkas-berkas legal yang kini memenuhi meja. Surat-surat cinta yang dulu menyakitkan kini bukan lagi racun, tapi senjata. Ia menyusun semuanya dalam map khusus berjudul Panggung Balas Dendam. Di dalamnya, tertulis langkah-langkah yang sudah ia eksekusi. Aset pribadi dibekukan tanda centang tebal. Rekening dan akses keuangan diamankan tanda centang tebal. Kuasa hukum resmi ditandatangani tanda centang tebal. Gugatan cerai tahap draft selesai tanda centang tebal. Bukti pengkhianatan siap dilampirkan tanda centang tebal. Gugatan moral mulai dirancang tanda centang tebal. Dan di bawahnya, dengan tinta tebal, ia menulis satu nama, Amelia Larasati. Diikuti catatan kecil. Target terakhir. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikuliti dengan kejujuran yang tak bisa ia sangkal. Malam itu, saat Randy pulang dari kantor dengan ekspresi lelah dan bau parfum asing yang samar, ia tak menyangka bahwa panggungnya telah berubah. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka sepatu, dan melihat Maira berdiri di depan tangga, menatapnya dengan wajah tenang, tapi mematikan. Randy, ucap Maira pelan, besok kamu akan menerima surat cinta yang baru. Bukan dari Amel, tapi dari pengadilan. Randy menoleh. Apa maksud kamu, Mai? Maira tersenyum tipis. Tapi tatapannya menusuk. Cintamu telah membusuk. Tapi aku tidak akan menguburkannya diam-diam. Aku akan memperlihatkan bangkainya di meja hukum. Dan kamu akan melihat, istri yang kamu anggap membosankan, bisa jadi lebih mematikan dari apapun yang pernah kamu kira. Lalu ia berbalik, melangkah ke lantai atas, meninggalkan Randy yang duduk terpaku dalam diam.
Dan untuk pertama kalinya, Randy sadar. Permainan sudah berubah. Dan kali ini, Maira adalah sutradaranya. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa muram. Tirai-tirai jendela ditutup rapat, lampu-lampu dibiarkan redup. Tak ada suara musik, tak ada aroma masakan hangat seperti dulu. Dan di kamar utama, seorang wanita hamil 7 bulan terbaring lemah di atas ranjangnya, seperti malaikat yang kehilangan sayap. Maira memutuskan memainkan peran paling berat sepanjang hidupnya, menjadi perempuan yang tampak kalah. Ia berpura-pura kelelahan. Ia membiarkan wajahnya pucat, matanya bengkak, langkahnya gontai. Ia menghentikan semua aktivitas sosialnya. Bahkan ke bidan pun ia minta Lita yang mengantarnya, agar Randy berpikir kondisinya benar-benar memburuk. Dan berhasil. Randy mulai panik. Amel, yang diam-diam masih sering menghubunginya, ikut cemas. Mereka berdua mulai melihat kondisi Maira sebagai celah, sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mengambil alih segalanya. Randy masuk ke kamar dengan langkah pelan, membawa semangkuk sup ayam yang sudah hampir dingin. Maira, kamu makan sedikit, ya? Kamu belum makan sejak pagi. Maira menoleh lemah. Matanya menghindari tatapan Randy. Aku nggak lapar, ucapnya pelan. Wajah Randy tampak bingung. Kamu jangan kayak gini terus. Kamu butuh nutrisi buat bayi kamu. Maira menatap kosong ke arah jendela. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mungkin aku memang gak kuat. Ren, mungkin aku memang terlalu lemah untuk semua ini. Randy tercekat. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin dan lemas. Tapi tak ada kehangatan di sana. Tak ada lagi cinta. Yang ada hanya rasa bersalah dan rasa takut. Karena Randy tahu, jika sesuatu terjadi pada Maira, semua yang ia miliki bisa lenyap. Malam itu, di sebuah tempat makan sepi, Amel dan Randy bertemu diam-diam. Dia terlihat makin lemah. Mel, aku takut, dia beneran sakit keras. Amel menyipitkan mata. Dan kalau dia mati sebelum kamu bersin semua dokumen, kamu tahu risikonya, kan? Randy mengangguk. Iya, semua aset atas nama dia. Rumah ini, separuh saham usaha, bahkan apartemen yang pernah kita pakai dulu, semuanya masih tercatat milik Maira. Amel bersandar. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. Kita harus cepat. Sebelum dia benar-benar drop. Aku bisa urus notaris kenalan papaku. Tapi kamu harus pastikan dia teken dokumen pelimpahan hak properti. Pakai alasan warisan atau apa kek. Bikin dia percaya. Randy menghela napas. Gimana kalau dia curiga? Amel tersenyum miring. Dia udah terlalu lelah buat curiga. Ren. Dia udah jatuh. Sekarang waktunya kita ambil semuanya. Tapi mereka tak tahu. Setiap kata, setiap gerak, setiap napas mereka, sudah direkam. Di restoran tempat mereka bertemu, sebuah kafe kecil di daerah Menteng, tim pengacara Maira telah memasang kamera pengintai. Dengan bantuan dari investigator swasta, mereka mengikuti Randy dan Amel selama seminggu penuh, merekam setiap pertemuan gelap, setiap percakapan tentang strategi kotor, dan setiap rencana licik untuk menguasai aset milik Maira. Rekaman itu kini tersimpan aman di dalam 3 salinan hard drive dan 1 flash disk cadangan. Semua sudah dikunci dalam brankas kantor hukum Bu Ratna. Dan malam itu, di ruang kerjanya, Maira menonton salah satu rekaman itu, dengan mata yang basah, tapi rahang yang mengeras. Wajah Randy, pria yang dulu bersumpah melindungi. Dan wajah Amel, wanita yang pernah membunuh adiknya, kini mencoba membunuh hidupnya juga. Kita harus cepat sebelum dia benar-benar mati. Kalimat itu menggema di telinganya. Pedih, memuakkan, tapi juga membangkitkan sesuatu dalam dirinya, kekuatan. Kekuatan dari perempuan yang selama ini terlihat jatuh, tapi sesungguhnya sedang mengatur panggung kemenangan. Keesokan harinya, Maira berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia mengenakan daster putih sederhana, wajahnya tanpa makeup, tapi sorot matanya tajam. Ia mengelus perutnya dengan lembut, lalu berbisik. Nak, Mama berpura-pura jatuh, supaya mereka lengah. Tapi mulai besok, mereka yang akan benar-benar jatuh. Ia mengambil ponsel, lalu menghubungi Bu Ratna. Bu, saya sudah siap.
Kirimkan salinan rekaman ke kantor notaris. Biar mereka tahu siapa sebenarnya yang sakit dan siapa yang busuk. Di luar, langit mulai mendung. Tapi di dalam hati Maira, matahari mulai terbit. Karena ia tahu, dalam permainan kotor ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling tenang dan cerdas. Dan kali ini, sang malaikat yang jatuh akan bangkit, bukan dengan sayap, tetapi dengan kebenaran dan keadilan di tangannya. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Rintik hujan turun perlahan di jendela ruang bersalin rumah sakit, menyapu kaca seperti menggambarkan betapa dunia sedang menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena akhir dari sebuah penantian panjang. Maira terbaring di ranjang dengan tangan menggenggam erat pagar besi di sisinya. Nafasnya terengah. Wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil. Tapi matanya tetap menyala. Di sela-sela rasa sakit yang mengguncang seluruh tubuhnya, ia tahu, ini bukan hanya hari kelahiran anaknya. Ini adalah hari kelahiran dirinya kembali sebagai seorang perempuan yang menang. Bu, sudah bukaan 8. Kita masuk fase aktif. Ibu kuat, ya? Suara bidan terdengar di kejauhan. Tapi di telinga Maira, hanya satu suara yang terus bergema. Suara-suara penghinaan dan pengkhianatan itu. Istrimu yang membosankan. Kita ambil semua sebelum dia mati. Kamu pura-pura cinta, tapi aku tahu siapa yang kamu inginkan sebenarnya. Semua kalimat dari Amel. Dari Randy. Dari dua manusia yang seharusnya tak pernah dipertemukan dalam hidupnya. Dan kini, Maira akan melahirkan bukan hanya seorang anak, tapi sebuah akhir. Dan sebuah awal. 3 jam kemudian, terdengar tangisan nyaring dari ruang bersalin. Selamat, Bu. Bayinya laki-laki, sehat, sempurna. Air mata Maira tumpah. Tapi bukan air mata luka. Air mata kemenangan. Ia memeluk bayi mungilnya dengan tangan bergetar. Nak, kamu lahir di dunia yang kotor. Tapi Mama pastikan, kamu akan tumbuh dalam cahaya kebenaran. Lita masuk beberapa saat kemudian, membawa tas dokumen dan sebuah map biru bersegel hukum. Maira, semua sudah siap. Pengacara kita sudah di pengadilan sejak pagi. Tinggal tanda tangan final dari kamu. Mereka akan daftarkan gugatan hari ini juga. Dengan satu tarikan napas panjang, dan bayi yang tertidur di lengannya, Maira mengambil pulpen. Tangannya lemah, tapi tanda tangannya tegas. Tertulis di sana, gugatan. Penelantaran istri secara emosional dan finansial. Penipuan dan percobaan penggelapan aset pribadi. Gugatan moral terhadap pihak ketiga, Amelia Larasati. Sementara itu, di lokasi berbeda, sebuah kantor pengacara di kawasan SCBD, Randy duduk gelisah. Ia baru saja menerima surat panggilan resmi dari pengadilan. Gugatan? Dari Maira? Gumamnya dengan wajah pucat. Tak hanya gugatan cerai, tapi juga gugatan perdata yang menyertakan tuduhan serius. Bahwa ia berusaha memanipulasi harta bersama, memindahkan aset milik istri ke tangan pribadi, dan bersengkongkol dengan pihak ketiga yang pernah terlibat dalam tragedi keluarga istrinya. Dan lebih buruk lagi, semua itu didukung bukti rekaman suara, foto, hingga korespondensi pribadi antara dirinya dan Amel. Aku dijebak, gumamnya, nyaris tak percaya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, Maira tidak menjebak. Dia hanya membiarkan Randy jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Sore harinya, berita mengejutkan mulai beredar di kalangan rekan kerja dan sosialita. Istri pengusaha muda Randy Wicaksono menggugat cerai dan menuntut atas penipuan aset serta dugaan penelantaran istri menjelang persalinan. Grup WhatsApp ibu-ibu komplek ramai. Kantor Randy mulai mempertanyakan moralitas eksekutifnya. Investor perlahan mundur. Dan di media sosial, publik mulai menggali masa lalu Amel dan menemukan catatan kriminal 7 tahun lalu, kasus tabrak lari. Semuanya mulai runtuh. Satu demi satu. Dan di tengah badai itu, Maira tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. Selamat datang di dunia, Nak. Hari kamu lahir adalah hari kebenaran lahir kembali. Ia tahu jalan ke depan masih panjang. Tapi satu hal pasti, tidak ada lagi tempat untuk orang-orang yang pernah menginjaknya. Karena mulai hari ini, setiap langkah Maira adalah langkah kemenangan. Pagi itu,
Amel berdiri di balkon apartemen mewah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Atau lebih tepatnya, hasil jerih payah Randy untuk membahagiakannya. Ia menyesap secangkir kopi sambil menatap lalu lintas Jakarta yang padat di bawah sana, sesekali menepuk bahu kecil Shena yang duduk di dekatnya dengan boneka di tangan. "Shena sayang, nanti kita belanja ya? Mama mau beli tas baru," katanya ringan, seolah tak ada badai yang mengintai. Namun tak lama kemudian, suara bel pintu menginterupsi ketenangan itu. Ding dong. Amel berjalan santai ke pintu, membuka sedikit dengan wajah malas. Tapi wajahnya langsung berubah pucat ketika melihat siapa yang berdiri di depan sana. Seorang petugas manajemen gedung, 2 satpam, dan seorang wanita muda berpakaian formal yang membawa map coklat. "Selamat pagi, Ibu Amelia Larasati." "Iya, ada apa ya?" Amel menyipitkan mata, mulai tidak nyaman. Wanita muda itu mengangguk sopan tapi tegas. "Maaf, Bu. Kami dari manajemen apartemen. Kami mendapat pemberitahuan dari pemilik sah unit ini bahwa kontrak sewanya tidak diperpanjang. Sesuai klausul, Ibu diberikan waktu 2 jam untuk mengosongkan unit." Amel mengerutkan dahi. "Apa maksud Anda? Pemilik sah? Ini apartemen Randy." Wanita itu membuka mapnya, menunjukkan beberapa lembar dokumen resmi. "Maaf, Bu. Berdasarkan sertifikat dan perjanjian sewa terakhir, unit ini sepenuhnya milik Ibu Maira Bramantya. Beliau menyewakannya atas nama perusahaan perantara selama 2 tahun terakhir. Dan saat ini, pemilik memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa atas nama penyewa yang digunakan Ibu." Amel membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya bergerak cepat membaca nama di sertifikat yang ditunjukkan. Maira Bramantya. Nama itu seperti petir di siang bolong. Tidak mungkin. Ini tempatku. Ini rumahku. Petugas itu tetap tenang. "Kami hanya menjalankan perintah hukum. Jika dalam 2 jam tidak dikosongkan, kami akan mulai proses pengosongan paksa dengan pengawasan keamanan." Satpam melangkah masuk, sopan namun tegas. Amel berusaha menghentikan mereka. "Tunggu. Saya harus hubungi Randy." Ia panik, mengambil ponselnya, menghubungi pria itu. Tapi tidak ada jawaban. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak diangkat. Sementara itu, petugas mulai mencatat barang-barang. 1 koper pakaian, mainan anak, beberapa tas mahal. Semua dikemas dalam keheningan yang menusuk. Dan di sudut ruangan, Shena mulai menangis. "Mama, kita mau kemana?" Air mata Amel akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan tempat tinggal, tapi karena ia sadar, tempat yang ia banggakan sebagai hasil cinta itu ternyata adalah jebakan. Jebakan yang dipasang Maira sejak lama. Perempuan yang selama ini ia rendahkan. Yang ia anggap membosankan. Ternyata jauh lebih cerdas dan tajam daripada yang ia bayangkan. Beberapa jam kemudian, Amel duduk di lobi gedung, masih dengan koper di sisi, mencoba menenangkan Shena yang tertidur di pangkuannya. Ponselnya kembali berbunyi. Akhirnya, Randy menelepon. "Amel, aku di kantor. Maaf aku." "Rumah ini bukan milikmu," bentak Amel histeris. "Kamu bilang apartemen ini hadiah dari kamu. Kamu bohong. Kamu pikir aku ini boneka, Ren? Maira nyuain rumah itu ke aku. Ke kita. Kamu tahu itu?" Suara Randy terdengar gugup. "Aku juga baru tahu tadi pagi dari pengacaraku." Amel tertawa getir. "Hebat. Hebat sekali istrimu. Dia bisa bikin kita tinggal di rumah miliknya tanpa kita tahu. Dan sekarang, dia tendang aku keluar kayak sampah." Randy tak menjawab. Karena dalam hati, ia tahu. Maira memang sedang menendang mereka keluar. Dan ia tidak bisa menyalahkannya. Di tempat lain, Maira sedang menyusui bayinya di ruang menyusui rumah sakit, sambil tersenyum kecil menatap layar ponselnya yang memperlihatkan notifikasi. Unit apartemen berhasil dikosongkan. Penyewa telah keluar. Properti aman. Ia mengecup kening bayinya, lalu berbisik pelan. Rumah yang mereka huni, bukan milik mereka. Seperti cinta yang mereka banggakan, bukan milik mereka. Dan sekarang,
Mereka mulai kehilangan segalanya. Bab ini bukan tentang rumah. Ini tentang pengingat bahwa tidak ada yang bisa mencuri tempat yang bukan miliknya. Dan karma akan selalu pulang ke alamat yang tepat. Gedung pengadilan negeri itu tampak megah dan dingin. Di hari itu, cuaca mendung seakan mengerti bahwa kebenaran akan dihadirkan bukan dalam kehangatan, tapi dalam ketegasan yang menusuk. Maira tiba pagi itu dengan langkah pasti. Mengenakan setelan hitam sederhana, kerudung netral, dan wajah tanpa makeup. Tak ada kesan dramatis berlebihan. Tapi setiap tatap mata yang beradu dengannya bisa merasakan satu hal. Hari ini bukan hari kehancurannya. Hari ini adalah hari pengakuannya. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan. Ruang sidang penuh. Media mulai hadir. Beberapa wartawan diizinkan masuk, karena sidang ini tak lagi tertutup. Publik ingin tahu. Terlalu banyak desas-desus. Dan hari ini, semua akan dibuka. Di seberang ruangan, Randy duduk dengan jas abu-abu, mata sayu, wajah tegang. Dan di sebelahnya, Amel, masih mengenakan blus mahal dan sepatu hak tinggi. Tapi tak ada lagi aura percaya diri. Wajahnya pucat. Matanya menyapu ruangan seperti mencari pintu keluar. Tapi yang ada hanya dinding, hakim, dan saksi-saksi yang siap membuka seluruh kebusukannya. Hakim mengetuk palu. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat, Maira Bramantya. Tergugat, Randy Wicaksono, dan turut tergugat, Amelia Larasati. Bu Ratna, pengacara Maira, berdiri dengan tenang namun tajam. Yang mulia, hari ini kami akan menghadirkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa tergugat tidak hanya melakukan perselingkuhan pasca pernikahan, namun juga secara sadar, sistematis, dan bersama pihak ketiga, Amelia Larasati, berupaya mengambil alih aset milik penggugat, termasuk properti, saham, dan reputasi. Randy gelisah. Amel meneguk ludah. Dan sebagai bukti utama, lanjut Bu Ratna, kami akan memutar rekaman video yang diperoleh secara legal dari penyelidikan tim kami, berisi pengakuan eksplisit Amelia Larasati mengenai rencana jangka panjangnya untuk menghancurkan kehidupan penggugat, Maira Bramantya. Ruangan menjadi hening. Lalu layar besar dinyalakan. Dan video mulai diputar. Rekaman video, durasi 2 menit 47 detik. Lokasi, kafe privat, Menteng. Waktu, 2 minggu sebelum sidang. Amel, kamu pikir dia akan sadar? Ren? Maira terlalu lugu. Dia nggak tahu apartemen yang dia sewain itu dipakai buat aku tinggal sama kamu. Randy. Tapi dia mulai curiga. Dia ngelihatin aku aneh belakangan ini. Amel, kalau dia jatuh, kita ambil semua. Rumah, aset, saham, semua atas nama kamu, kan? Lama-lama dia akan pergi sendiri. Dan saat itu, hidupnya jadi punya kita. Tawa kecil. Gelas berdenting. Amel, dia pikir dia menang karena jadi istri sah? Please. Dunia ini milik orang yang berani ambil, bukan yang cuma diam dan berdoa. Video berhenti. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Hanya terdengar isak pelan dari bangku belakang. Seorang ibu tua, rekan Maira yang tak bisa menahan tangis. Sementara hakim menatap Randy dan Amel tanpa ekspresi. Apakah tergugat ingin mengajukan sanggahan? Randy menunduk. Tak mampu berkata apa-apa. Amel menggigit bibir bawahnya. Tangannya gemetar. Bu Ratna kembali berdiri. Yang mulia, dengan bukti tersebut, serta seluruh dokumen transaksi tersembunyi, surat cinta penuh penghinaan, dan kesaksian dari tim penyidik swasta, kami mengajukan permohonan gugatan perceraian, pembekuan akses ke seluruh aset milik penggugat, dan kompensasi moral serta finansial atas trauma emosional dan penghinaan publik yang dialami klien kami. Hakim mengetuk palu. Dikabulkan. Randy resmi kehilangan hak atas properti yang pernah ia huni bersama Maira. Semua aset gabungan dipisahkan. Ia diminta membayar ganti rugi moral senilai ratusan juta rupiah. Dan Amel. Pengadilan memutuskan bahwa Amelia Larasati bersalah secara sosial dan sipil. Ia dilarang secara hukum melakukan interaksi langsung dengan Maira. Ia juga diwajibkan membayar ganti rugi non-material, serta menyerahkan pernyataan maaf publik melalui media sosial dan media cetak. Lebih dari itu, nama baiknya hancur. Dalam satu sidang terbuka, seluruh rencana jahatnya terbongkar. Dan dalam hitungan jam, masyarakat tahu siapa Amel yang sebenarnya. Setelah sidang berakhir, Maira berdiri. Ia tak menangis. Ia hanya menatap Randy, laki-laki yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Terima kasih, Ren, ucapnya pelan. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku takkan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri sendiri. Lalu ia menatap Amel, yang kini tertunduk dalam diam dan malu. Dan kamu telah menghancurkan adikku dulu. Tapi sekarang, kamu hancur oleh dirimu sendiri. Maira melangkah pergi. Pundaknya tegak.
Matanya lurus ke depan. Dan di luar gedung pengadilan, ia disambut angin sore yang sejuk, angin kebebasan. Ini bukan akhir cerita. Tapi ini akhir dari satu babak kelam. Dan bagi Maira, kemenangan ini bukan hanya soal hukum. Ini tentang membuktikan bahwa perempuan yang sabar bukan berarti lemah. Dan yang diam, bukan berarti buta. Karena ketika kebenaran dibuka, tak ada topeng yang bisa bertahan. Mentari pagi mengintip malu dari balik tirai jendela apartemen sederhana yang kini menjadi tempat tinggal baru Maira. Tak semewah rumah lamanya. Tak seluas dulu. Tapi tempat ini dipenuhi dengan ketenangan, harapan baru, dan suara napas kecil seorang bayi laki-laki yang kini menjadi seluruh alasan hidupnya. Maira duduk di depan meja kerja kayu tua, menatap layar laptop yang terbuka. Jemarinya menari pelan di atas keyboard, seakan mengetik bukan hanya kata-kata, tapi luka yang telah lama terpendam. Aku bukan perempuan paling kuat. Aku hanya perempuan yang dipaksa kuat, karena dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Begitulah kalimat pembuka naskah buku yang ia tulis. Judulnya, Rahasia di Balik Dompet Suamiku. Sebuah kisah nyata tentang perjalanan seorang istri yang menemukan foto anak asing dalam dompet suaminya. Dan dari situlah benang kusut pengkhianatan, luka masa lalu, dendam lama, hingga kekuatan untuk bangkit, mulai terurai. Hari-hari yang dulu ia isi dengan tangisan dan sesak napas kini berubah jadi malam-malam panjang menulis dalam diam. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bercerita. Untuk mewakili suara banyak perempuan lain yang mungkin tak punya keberanian seperti dirinya. Dan ia menulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah yang sudah kering. Dari luka, lahir senjata. 3 bulan setelah naskahnya rampung, buku itu diterbitkan oleh salah satu penerbit besar yang langsung tertarik sejak membaca bab pertama. Dalam waktu singkat, Rahasia di Balik Dompet Suamiku menjadi fenomena. Viral di media sosial. Masuk daftar bestseller. Dibahas dalam forum-forum perempuan. Diangkat jadi topik diskusi TV nasional. Salah satu cuplikan yang paling banyak dibagikan adalah, "Pengkhianatan tidak menghancurkanku, tapi membuatku lahir kembali. Dan kali ini, aku tidak akan diam." Wawancara demi wawancara datang. Talk show pagi, podcast perempuan, acara TV prime time, bahkan seminar kampus dan undangan komunitas perempuan di berbagai kota. Di tiap kesempatan, Maira hadir dengan kerudung simpel dan senyum yang tenang. Ia bukan bintang. Ia bukan selebriti. Tapi semua orang menatapnya seperti tokoh utama dari kisah nyata yang menginspirasi. Bagaimana caranya Ibu Maira bisa memaafkan? Tanya seorang host TV nasional. Maira tersenyum kecil. Lalu menjawab dengan tenang. Saya tidak memaafkan karena mereka layak dimaafkan. Saya memaafkan karena saya layak bahagia. Ruangan hening. Tepuk tangan menyusul. Dan kamera pun menangkap sorot mata seorang wanita yang sudah tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Randy? Ia kini hidup dalam ketidakpastian. Kehilangan reputasi. Investor mundur. Reputasi tercoreng. Ia mendengar kabar tentang buku Maira dari jauh, dan tahu, semua orang tahu siapa tokoh pria dalam buku itu, meski tak disebutkan namanya secara gamblang. Amel, menghilang dari publik. Tak ada lagi unggahan glamor. Akunnya ditutup. Tawaran kerja ditolak. Ia jadi peringatan hidup bagi banyak perempuan, bahwa kecantikan dan kepintaran tak akan menyelamatkanmu, kalau hatimu busuk. Dan Maira? Ia tak menghancurkan mereka. Mereka hancur oleh diri mereka sendiri. Sore itu, Maira menggendong bayinya sambil berdiri di jendela apartemennya. Di luar, langit mulai jingga. Angin berembus lembut, menggerakkan tirai putih seperti lambang kebebasan. Ia menatap anaknya, lalu berkata pelan. Kita nggak lagi tinggal di rumah besar, Nak. Tapi rumah kita sekarang, nggak ada kepalsuan. Nggak ada kebohongan. Dan yang paling penting, nggak ada luka yang dibiarkan bernanah. Semua sudah sembuh. Bayi itu tertawa kecil. Dan Maira tahu, ia sudah menang. Bukan karena ia balas dendam. Tapi karena ia tak hancur. Dari luka jadi senjata. Itulah yang dunia lihat dari Maira Bramantya. Perempuan biasa yang dipaksa luar biasa. Dan dari satu foto kecil di dompet suaminya, lahirlah kisah yang mengubah hidup banyak perempuan lainnya. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai tipis jendela apartemen Maira, menari-nari di lantai kayu seperti menyambut hari baru. Di ruang tengah, suara bayi kecil tertawa riang di atas bantal pelukannya, menggenggam jari mungil Maira yang kini mulai kembali menulis. Tapi ketenangan pagi itu terusik oleh ketukan pelan di pintu. 3 kali. Ragu-ragu. Seperti tangan yang tak yakin pantas berada di tempat itu. Maira berjalan perlahan ke pintu. Saat membukanya, ia membeku sejenak. Randy. Lelaki yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan semua luka. Tapi sekarang, yang berdiri di depannya adalah bayangan dari masa lalu. Wajah tirus, mata sembab, rambut berantakan, dan jaket kusam yang tak mampu menutupi tubuhnya yang tampak semakin menyusut. Waktu telah menggigit Randy dengan gigi yang kejam.
Maira tidak bersuara. Ia hanya berdiri diam, menatap mantan suaminya tanpa perasaan. Randy menghela napas panjang, seperti sedang mengumpulkan keberanian dari kehancuran hidupnya sendiri. Maira, aku tahu aku nggak pantas berdiri di sini. Tapi aku mohon, izinkan aku bicara, sekali ini saja. Maira tetap diam. Randy melanjutkan, suaranya pelan, nyaris pecah. Hidupku hancur. Amel pergi. Bisnis berantakan. Teman menjauh. Dan setiap malam aku duduk sendirian, mengingat semuanya, terutama kamu. Semua kata-kata kamu dulu, semua luka yang aku gores, semua janji yang aku khianati. Maaf, Mai, aku minta maaf. Diam. Sejenak hanya terdengar napas mereka. Maira tidak menangis, tidak goyah, tidak membalas. Ia hanya menatapnya, penuh luka yang sudah lama membatu. Kemudian ia membuka mulutnya, dengan suara tenang, namun dingin. Kau datang padaku dengan wajah lusuh, berharap maaf bisa menghapus semua dosa yang kau pupuk bertahun-tahun. Tapi, Randy, maaf tak akan menyembuhkan. Randy terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dulu, kau bisa menipu aku dengan kata-kata manis. Karena aku adalah wanita yang mencintaimu membabi buta. Tapi wanita itu sudah mati. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah seseorang yang sudah belajar bahwa cinta yang tulus tidak pantas diberikan pada pengkhianat. Maira melangkah ke dalam, lalu keluar lagi menggendong bayinya yang tertidur pulas. Ia berdiri di ambang pintu, menatap wajah lelaki yang dulu menjadi seluruh dunianya, dan kini menjadi bagian paling kelam dari hidupnya. Kau boleh mengkhianati wanita bodoh, Ren, tapi aku bukan lagi wanita itu. Kemudian, tanpa menoleh lagi, Maira melangkah pergi. Ia menuruni tangga perlahan, angin pagi menyentuh pipinya, membawa aroma harapan yang baru. Dan saat ia keluar dari gedung itu, cahaya matahari menyambutnya, hangat dan penuh janji. Ia menatap langit, mengelus kepala bayinya yang tertidur di pelukannya, dan berbisik pelan. Kita tak butuh balas dendam, nak. Karena melihat mereka hidup dengan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, itu sudah cukup. Sementara di atas sana, Randy masih berdiri membeku di depan pintu, memandangi ruang kosong yang tak lagi bisa ia masuki. Ruang yang pernah dipenuhi cinta, dan kini hanya menyisakan diam yang menyakitkan. Ia menunduk, hancur, sendiri, dan akhirnya mengerti. Tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan permintaan maaf. Karena beberapa luka, memang ditakdirkan untuk tidak sembuh. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang seorang istri yang dikhianati. Ini adalah cermin bagi begitu banyak perempuan yang pernah disakiti dalam diam. Yang menangis di balik pintu tertutup. Yang menyimpan air mata saat dunia mengira mereka baik-baik saja. Maira adalah lambang dari mereka, perempuan yang tidak memilih membalas dengan teriakan, pukulan, atau dendam yang membabi buta. Ia memilih cara yang lebih sunyi, tapi lebih mematikan, kecerdasan. Ia bangkit bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya rapuh dan siapa yang sesungguhnya kuat. Karena kebenaran, bila dibungkus dengan ketenangan, lebih tajam dari pedang, lebih keras dari pukulan. Dalam hidup ini, pengkhianatan adalah luka yang tak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita meresponsnya? Itulah yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dan Maira, ia tak membalas. Ia hanya berjalan pergi dengan kepala tegak, tangan menggenggam bayi mungilnya, dan hati yang sudah tak lagi retak. Karena ketika perempuan memilih bangkit, mereka bisa menghancurkan tanpa menyentuh, dan mengalahkan tanpa harus berteriak.